Pagi, selamat siang, sore atau malam, adik-adik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan research problem and problem statement atau masalah penelitian dan perumusan masalah. Jadi topik yang akan saya sampaikan pada kali ini salah satu titik awal dari Anda melakukan sebuah penulisan karya ilmiah atau ya di dalam topik ini PKI ya, penulisan karya ilmiah. Jadi awal dari menuliskan sebuah karya ilmiah atau dalam hal ini nanti Anda membuat skripsi adalah menemukan permasalahan penelitian dan merumuskannya. Apa saja yang akan saya bahas terkait dengan materi tersebut? Yang pertama nanti tentang penelitian, jadi hanya review tentang apa itu macam-macam penelitian ya, dan apa itu penelitian. Kemudian nanti masuk ke masalah penelitian, inti dari kuliah ini, perumusannya bagaimana atau perumusan cara merumuskan masalah penelitian dan latar belakang permasalahan. Jadi ini nanti saya bergerak seperti bagian-bagian dalam skripsi ya. Ini mulai dari merumuskan ada latar belakang di dalamnya, kemudian ada perumusan masalah ya, kemudian nanti ke belakang sampai ke hipotesis ya, nanti ada di kuliah yang berikutnya tentang hipotesis. Oke, sekarang pertama kita review dulu tentang penelitian ya, apa itu penelitian. Penelitian atau sering kita sebut sebagai riset di dalam bahasa Indonesia atau juga research yang kata aslinya. Re adalah kembali, search mencari, jadi mencari kembali, usaha sistematis untuk mengungkap fenomena alam, bisa sosial, bisa masyarakat. Ya, kemudian untuk menguji kebenaran ilmiah suatu pernyataan atau fenomena. Jadi ini nanti ada bentuk-bentuk penelitian, ya, salah satunya bisa untuk menguji postulat atau menguji fenomena, ya, menguji pernyataan. Bisa juga untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, nanti di belakang ada tentang, kita akan di materi yang lain akan belajar tentang hipotesis, yaitu ada pertanyaan jawaban sementara dari pertanyaan penelitiannya, ya, untuk menjawab pertanyaan. Kemudian untuk mencari hubungan antara dua atau lebih faktor atau variabel. Jadi penelitian itu dilakukan paling tidak untuk ada kaitannya, mengkaitkan antara dua faktor atau dua variabel ya, minimal. Nah, ini ada jenis penelitian ya, beberapa jenis penelitian menurut tingkat penerapannya. Itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Jadi kalau penelitian dasar ya, kalau di contoh di di FKG gitu, ada bagian departemen-departemen seperti biomedika, kemudian biomaterial, kemudian oral biology, itu kita kita sebut sebagai ilmu dasar ya. Jadi nah di sana juga penelitiannya banyak yang penelitian dasar, walaupun ada juga penelitian terapan di sana ya. Tapi mempelajari bahan ya, meneliti suatu bahan belum dalam fungsinya sebagai bahan tambalan, contohnya di biomaterial kita pengen tahu kekuatan fisiknya semen ionomer kaca gitu contohnya. Nah itu masuk dalam dasar. Yang kemudian nanti penerapannya ya, ada penelitian terapannya mungkin dipakai di departemen konservasi gitu. Apakah semen ionomer kaca itu bila digunakan sebagai tumpatan di obrusal atau mungkin di bagian yang lain, itu akan kekuatan fisiknya lebih tahan di mana sebenarnya. Nah itu salah satu penelitian terapan, dan banyak lagi penelitian terapan lain ya. Nah kalau di FKG seperti di departemen-departemen yang klinis itu banyak sekali penelitian-penelitian yang bersifat terapan. Itu antara dasar dan terapan, tingkat penerapan. Kemudian ada lagi jenis informasi yang diolah ya, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Jadi tergantung datanya, data apa yang diolah
dalam penelitian tersebut, apakah data kuantitatif ataukah data kualitatif. Ya, nanti tentang skala data kalian juga pasti akan mempelajari secara tersendiri di materi yang lain, tapi intinya kuantitatif itu penelitian yang bisa dikuantifikasikan datanya atau ada bobot nilainya, ada berupa angka dan ada bobotnya. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih ke arah penelitian eh, tidak menggunakan bobot kuantifikasi, ya, tapi lebih menelusuri kedalaman informasi, ya. Nah, itu seperti itu. Ya, ini terkait dengan skalanya. Tapi penelitian kualitatif juga kalau kita lihat dari apa namanya instrumen yang dipakai, seperti penelitian menggunakan wawancara, penelitian menggunakan in-depth interview, ya, itu jadi menggali informasi sebanyak-banyaknya dari uh, sampel atau subjek penelitian. Ya, sedangkan kalau kuantitatif biasanya dengan indikator-indikator, ada ukuran-ukuran tertentu, jadi mengukur eh, apa namanya tinggi tubuh, berat badan, BMI dan seterusnya. Ya. Kemudian ada perlakuan terhadap data, itu jenis penelitian ada confirmatory dan exploratory. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa research itu apa? Mencari kembali, termasuk di dalamnya adalah untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi teori yang sudah ada. Jadi di dalam dunia ilmu pengetahuan kita punya ada beberapa teori, ya, sudah menjadi postulat yang kemudian itu perlu diuji apakah teori tersebut applicable di setting tertentu seperti di tempat kita atau di ada teori yang itu untuk negara-negara liberalis itu apakah itu applicable di Indonesia. Nah, itu adalah confirmatory. Kemudian exploratory, kalau exploratory adalah penelitian untuk mencari betul-betul apa namanya melakukan suatu pencarian untuk suatu hal yang baru, itu exploratory. Nah, kemudian yang paling banyak sering kita apa namanya dibicarakan terutama di dalam penelitian skripsi itu adalah berdasarkan tujuannya. Ada jenis penelitian yang deskriptif, ada yang korelasi, ada yang eksperimen. Untuk penelitian deskriptif itu hanya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena suatu, apakah itu populasi atau sampel, kumpulan sampel, ya, itu deskriptifnya. Hanya menggambarkan saja, memotret. Kemudian ada penelitian korelasi. Nah, kalau korelasi ini menghubungkan antara dua variabel, variabel pengaruh dan variabel terpengaruh atau variabel independen dan dependen, ya. Itu korelasi. Dan ada penelitian juga eksperimen. Nah, jadi kalau eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan intervensi. Ya, penelitian yang melakukan intervensi terhadap satu objek. Ya, jadi apakah kemudian penelitian di masyarakat itu tidak bisa, seumpamanya contoh ya, tidak bisa bersifat eksperimen? Oh, bisa, ya. Jadi tidak setiap penelitian eksperimental itu adalah penelitian yang dilakukan di laboratorium, itu jelas itu eksperimen, tapi tidak kemudian hanya itu saja, hanya macamnya penelitian di laboratorium, tidak, tapi juga seumpama di masyarakat kemudian melakukan intervensi sosial. Nah, itu termasuk dalam penelitian eksperimental. Ya. Nah, ada beberapa paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ada yang bersifat positivisme, ada yang interpretivisme atau fenomenologi, sama ada mixed atau critical realism. Kita tidak akan di kedokteran gigi, kita tidak akan banyak membahas tentang yang dua ini, tapi kita ada di aliran positivisme. Jadi di dalam aliran positivisme itu sudah ada metode ilmiah, ya, yang itu punya kerangka rigid, ya, kita harus mengikuti semuanya. Nah, tapi kalau kita menggunakan fenomenologi atau critical realism itu lebih banyak dipakai di ilmu-ilmu sosial, ya. Jadi atau grounded theory. Jadi ini penelitian lebih bersifat apa namanya kualitatif, ya, seperti yang kita bicarakan kualitatif. Jadi sangat mendalam, ya, dan bisa tidak menggunakan indikator-indikator yang rigid, ya. Sementara kita di ilmu eksakta itu ada indikator-indikator rigid yang harus kita ikuti. Nah, itu
bedanya positivisme dan interpretivisme atau fenomenologi dynamics atau critical realism. Jadi kalau critical realism atau fenomenologi itu mungkin orang akan meneliti suatu budaya, suatu komunitas atau suatu suku, kemudian dia harus masuk ke situ, dia ikut menjalani semuanya, bergabung, kemudian mendalami sampai mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait kebudayaan itu, kemudian baru dia bisa mengetahui apa yang dicari, latar belakangnya apa dan lain sebagainya. Nah itu sangat sulit ya dan waktunya bisa sangat lama. Tapi untuk positivisme ya kita di bidang kedokteran gigi eksakta itu positivisme dengan indikator-indikator tertentu dengan metode ilmiah dan kita apa namanya rigid sifatnya ya. Nih, positivisme itu realisme, realitas ada secara objektif terlepas dari persepsi peneliti mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang saya bilang tadi rigid ya ada indikator-indikator yang harus diikuti. Empirisme disebut juga empirisme, kajian hubungan sebab akibat. Kemudian tentu bidang fisik ya biologi dan medik, tapi sering tidak pas untuk ilmu sosial karena untuk ilmu sosial memang tidak bisa betul-betul dibatasi ya. Dan rancangannya ada rancangan eksperimental, kuasi eksperimental, kemudian kalau survei bisa cross sectional gitu dan case control. Nanti ini kita akan ada bahasannya sendiri tentang jenis-jenis penelitian ini. Jadi tentu kita ini adalah di bidang kita ya, bidang fisik, biologi dan medik, positivisme rigid. Kalau interpretivisme atau fenomenologi, nah ini berdasarkan sudut pandang ya. Berdasarkan bersumber dari pikiran, kemudian untuk menjelaskan fenomena sosial, ya, didasari makna para aktornya, ya, jadi tergantung ini nanti dari sudut pandang mana yang terlibat dalam satu fenomena sosial, penelitiannya itu dilakukan. Ya. Disebut juga ada etnografi atau grounded research. Biasanya bukan hubungan sebab akibat, tapi aturan main yang diciptakan oleh aktor sosial. Ya, jadi ini lebih banyak untuk uh, ilmu sosial. Sedangkan kalau mixed method itu adalah bisa triangulation, ada pragmatism dapat dilakukan secara sequential. Jadi uh, satu fenomena dalam masyarakat semuanya itu didekati dari beberapa metode. Ya, ada metode kualitatif, kemudian ada kuantitatifnya ikut, kemudian ada interpretivisme juga di situ. Nah itu triangulation atau mixed method. Jadi dalam satu penelitian menggunakan beberapa macam metode. Di apa namanya di kedokteran di S2 kedokteran sangat sering menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Nah itu juga sudah termasuk dalam mixed method ya. Nah, untuk tahapan penelitian itu maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum tentunya kalau kita mau melakukan penelitian kita punya dulu masalahnya ya atau tema penelitiannya. Nah, kalau sudah dirumuskan ya kemudian setelah kita sudah punya masalah sudah kita rumuskan maka kita akan mengkaji literatur yang sudah ada. Kita cari baca apa bahan-bahan referensi yang terkait dengan masalah yang kita ambil untuk skripsi kita ya kita cari referensi kemudian setelah kita cari referensi kita sudah cukup ada pengetahuan tentang masalah yang kita mau bahas atau mau kita teliti maka kemudian kita mengembangkan satu hipotesis ya atau jawaban sementara dari masalah kita berdasarkan dari bahan-bahan referensi yang sudah kita baca. Kemudian setelah kita hipotesis maka kita harus melakukan desain rancangan penelitian yang akan dilakukan. Ya, apakah akan melakukan penelitian eksperimental untuk mengkonfirmasi jawaban kita, mengkonfirmasi hipotesis kita, atau dengan observasional, atau mau dengan narrative review atau studi literatur. Ya, nanti kalau kita sudah tentukan itu, baru kemudian kita akan mencari subjek penelitiannya, sampelnya. Dia melakukan data collection atau mengumpulkan data dan akhirnya data yang sudah kita dapat itu berdasarkan dari apa namanya tujuan penelitian yang akan kita lakukan maka kita analisis ya kita analisis diolah dengan statistik kemudian kita tarik kesimpulan ya jadi itu
siklusnya Anda akan melakukan penelitian nanti kurang lebih seperti itu. Ya, oleh karena itu yang paling penting adalah sebelum kamu apa namanya berpikiran akan melakukan penelitian, maka cari dulu untuk masalah penelitiannya.